Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kemarin kita sebelumnya sudah belajar CRUD ya, mulai dari menambah, menampilkan salah satu, mengubah, serta menghapus data. Nah, selanjutnya di Laravel ada yang namanya database relasi. Nah, bagaimana cara menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, gitu. Nah, langkah pertama, jadi kita akan nanti coba buat di sini satu buah menu lagi yang namanya misal kalau koperasi itu ada simpanan wajib gitu ya, atau simpanan pokok gitu ya, atau simpanan wajib ya. Jadi nanti per bulannya dia harus bayar dan lain sebagainya. Nah, nanti yang akan berrelasi dengan si nasabah ini. Nah, kita kasih nama aja namanya mandatory saving gitu ya. Nah, biar mempermudah teman-teman silahkan install plugin extension di sini namanya Laravel Artisan gitu. Nah, Laravel Artisan ini. Jadi untuk apa? Jadi nanti teman-teman ketika bikin sebuah controller model beserta migrasinya itu sekaligus dibuatkan oleh si Laravelnya. Nanti teman-teman cukup kalau sudah install klik Ctrl Shift P sampai muncul seperti ini nih. Nanti kalau nggak muncul gimana? Teman-teman restart si Visual Studio Code-nya setelah install lalu buka lagi. Nah, teman-teman yang dibuatnya adalah menggunakan model, bukan migrasi, bukan kontrol, bukan seeder. Jadi kalau migrasi dia akan bikin migrasi biasa, kalau controller dia akan bikin controller biasa, kalau model otomatis dia akan membuat migrasi serta controllernya sekaligus. Jadi kita bikin make model. Nama modelnya teman-teman namain mandatory saving. Ya, mandatory saving lalu enter. Di sini ditanya apakah kalian akan membuat resource controller. Resource controller itu CRUD beserta migrasinya gitu ya. Kalau iya, teman-teman pilih yes. Lalu tunggu beberapa saat. Iya, nanti kalau sambil cek di database migration, nih ada yang namanya mandatory saving. Gitu ya. Terus ke controllernya, kalau teman-teman cek juga, ini belum selesai. Modelnya ada mandatory saving. Lalu controllernya nanti masih dalam proses ya. Nah, sambil menunggu, kita akan buat dulu si bentuk dari tabelnya, struktur tabelnya apa aja sih. Yang pertama, kalau penyimpan transaksi itu udah pasti teman-teman punya yang namanya date ya, tipe data date. Gitu. Kapan si transaksi ini disimpan, namanya misal date. Lalu selanjutnya kita juga perlu hubungkan dengan customer siapa yang menyimpan tabel. Tipe datanya adalah unsigned big integer. Nah, berarti ini customer ID. Lalu selanjutnya, misal ini yang sederhana aja ya. Kita buat berapa jumlah simpanannya. Tabel, lalu big integer tipe datanya. Jumlahnya adalah amount. Jumlah simpanannya berapa. Nah, kalau sudah, nah ini belum selesai. Kalau teman-teman biasanya belajar database nanti direlasikan ya. Nah, ini cara merelasikannya nih, baru muncul. Nah, cara merelasikannya, teman-teman tambahkan di sini table foreign gitu. Foreign key-nya ke mana? Apa yang menjadi foreign key? Customer ID. Ini kata kunci relasinya adalah customer ID. Reference-nya ke table apa? Reference. Ini otomatis jadi mandatory savings ya. Reference-nya ke table customers. Gitu ya. Oh sorry, reference-nya ke primary key ID. On-nya baru ke table customers. Gitu. Kalau sudah, teman-teman silahkan buka terminal, jalankan perintah
PHP Artisan Migrate. Nanti mandatory saving sudah terbuat. Ini selesai. Kalau kita refresh cooperation ini di atas sudah ada mandatory saving. Ini kalau kalian buka designer, nih berelasi ya. Mana tadi? Nih berelasi ke customer ke mandatory saving. Oke. Kalau sudah seperti biasa, kita lihat modelnya. Kita kasih protected available, namanya adalah date fieldnya itu ya, customer ID. Lalu satu lagi adalah amount. Nah, di sini kita akan bikin relasi. Jadi relasinya seperti ini teman-teman. Kita bikin gini. Nah, gini ya. Relasi satu nasabah atau customer berarti punya banyak simpanan atau mandatory savings. Artinya relasinya seperti itu ya. Lalu satu simpanan di kepunyaan oleh satu nasabah. Jadi sebalikannya ya. Jadi kalau di mandatory saving relasi ke customer berarti kita punya relasi seperti ini. Public function customer. Nah, relasi ada dua. Kalau ini relasinya berarti has many. Kalau ini belongs to. Nih relasinya. Has many itu satu ke banyak. Berarti kalau di mandatory ke nasabah, dari mandatory ke nasabah, kata-katanya jadi tunggal. Customer. Berarti di sini return this. Berarti relasinya adalah belongs to. Belongs to ke customer class. Nah, otomatis dia akan importnya harusnya. Lalu nama relasinya adalah atau parent key-nya adalah customer ID. Begitu pula saya copy ini ya, Ctrl C. Begitulah di customer. Ctrl V. Berarti di sini punya public function. Nama relasinya adalah mandatory savings. Jadi jamak nih, savings. Karena dia relasinya adalah has many. Return this has many. Has many. Lalu kelasnya adalah mandatory saving yang model. Tipe kelas. Foreign key-nya adalah customer ID. Ingat ya, jadi dari nasabah ke mandatory saving jadinya jamak mandatory savings. Tapi dari mandatory saving ke customer belongs to, namanya tunggal customer. Gitu. Oke. Lalu kita lihat di sini teman-teman, controllernya sudah terbuat. Nih, kalau pakai resource controller dia udah kebuat index, create, store, lalu show, edit. Gitu ya. Edit dan juga update. Setelah ini kebanyakan nanti kita hapus. Gitu. Pertama yang index. Gitu ya. Nah, kita akan bikin root-nya dulu. Root itu berarti di web.php.
Nah, rootnya jadi gini. Root resource. Karena CRUD itu kita bisa singkat dengan resource. Di sini berarti mandatory saving. Lalu di sininya adalah mandatory saving controller class. Nah, otomatis dia harus import ya teman-teman, mandatory saving. Nah, kita bikin menunya. Kita cek dulu ya. Kita bikin menunya berarti di view, lalu di layout, di navbar. Nah, teman-teman ini copy LI ketemu LI yang nasabah, ALT sip bawah. Ganti jadi simpanan wajib. Mohon maaf ya kalau saya agak kebalik apa simpanan pokok atau wajib. Kita panggil mandatory saving. Nih, kalau resource udah otomatis kepanggil semua metode-metodenya. Gitu. Kita pilih yang index. Save aja. Kalau kita refresh, ini masih kosong ya, karena indeksnya belum ada. Nah, berarti kita bisa di sini return view, kita bikin namanya mandatory savings dot index. Lalu kalau udah, kita bikin folder mandatory savings. Nah, biar gak capek, teman-teman copy yang indeks ini. Copy, paste ke sini. Kita nanti edit-edit aja. Oke. Kalau sudah, pastikan nggak salah buka indeks ya. Kita buka indeks yang mandatory saving. Ini biarkan. Ini ketika menemukan root untuk tambah, kita ganti rootnya berarti ke mandatory savings yang create. Lalu tambah data, ini biarkan aja tambah data biar sama. Lalu tadi mandatory saving isinya kan tanggal bayar, terus customer ID, kita ganti aja di sini kode nasabah. Lalu kita duplikat nama nasabah. Terakhir, jumlah. Oke. Ini kita hapus dulu TR-nya biar nggak error. Nah, kita for each-nya biarkan saja. Berarti di sini kita harus mengirimkan sesuatu. Mandatory savings jamak ya. Nah, kita akan munculin semua mandatory saving _2 all. Jadi di sini kalian compact mandatory savings. Oke, kita copy, ganti di sini menjadi mandatory saving. Kita isi kata jadi MS. Lalu di sini kita tambahkan TH, ETR, TD, $loop, iteration. Kita tambahkan juga TD, $, kode nasabah belum ada ya. Kita jadi MS, customer ID dulu, biar kelihatan. Duplikat, nama juga customer ID, jumlah itu MS, amount. Gitu ya. Terus aksi kita nggak perlu, kita hapus dulu aja. Ini. Kalau di refresh, lagi, ini ya. Tanggal nasabah, kode nasabah, jumlah. Oke, kita bikin tambah data. Di tambah data, kita bikin juga kayak tadi. Return, view, mandatory savings, create. Nah, tapi create ini kita perlu nasabahnya siapa sih yang mau nambah? Mau apa namanya? Mau bayar ya. Kita bikin customer, enter. Pastikan di atas kepanggil model customer. Nih, teman-teman, kalau nggak ada, silakan pakai use app model customer. Jadi, 2 all.
Nah, di sini teman-teman pakai compact customers ya, maaf ya. Lalu seperti biasa, biar tidak capek, teman-teman tambahkan yang create. Masukin ke sini, paste, copy, paste. Oke. Lalu pastikan yang create ini yang terbuka. Ini berarti pembayaran simpanan wajib. Oke. Root-nya ganti ke mandatory savings yang store. Oke. Lalu di sini bukan kode nasabah, tapi kita pilih nasabah. Saya kecilin ini. Oke. Input type ini teman-teman hapus. Kita ganti dengan select. Select 6 customer ID. Class form field. Nah, di sini kita for each, add for each customers as $C gitu ya, biar singkat aja. Option value yang kesimpan adalah C ID. Tapi yang muncul nanti adalah customer kode. Lalu kita kasih ini customer name. Nah, gitu ya. Lalu tanggal kita biarkan aja. Kita masukkan jumlah nih. Jumlahnya mau berapa? Name-nya adalah amount. Teksnya berarti ganti pakai number. Placeholder-nya 10.000 misalnya. Class form control. Ini yang alamat kita gak perlu. Hapus saja. Nah, kalau sudah kita refresh. Tambah data. Nanti muncul nih. Kalau kita tambahkan nasabah, satu lagi. K002 Fahmi Bandung. Kita lihat simpanan wajib, tambah data, ini muncul. Ya, berarti sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan masukkan simpan. Oke. Sama, teman-teman, biar teman-teman gak capek, buka controller yang customer controller, copy yang ini, teman-teman. Yang store ini. Copy sampai sini. Klik kanan, copy. Oke, kalau sudah masuk ke index, ke mandatory shopping. Nah, ini paste. Oke. Tapi di sini request-nya ganti, teman-teman, kelasnya. Sama kayak customer, teman-teman manggil ke use illuminate http request. Kita copy aja. Paste di sini. Ini nggak usah dipakai dulu, nanti agak rumit. Teman-teman panggil di sini request. Nih yang illuminate http request. Ya, ganti dulu. Yang wajib adalah customer ID. Require ya. Unique-nya kita hapus. Lalu yang penting lagi adalah amount. Jumlahnya berapa? Require maksimalnya hapus. Nah, ini hapus. Seperti ini. Lalu kita insert. Berarti ininya bukan customer tapi mandatory saving yang tanpa S. New mandatory saving. Ganti aja. Kita hapus dulu. Mandatory saving date diambil dari tanggal sekarang aja, date YMD formatnya ya. Lalu mandatory saving customer ID diambil dari request customer ID. Mandatory saving amount diambil dari request amount. Kalau sudah mandatory saving return redirect, berarti ini hapus ke mandatory saving yang index. Kita kasih with seperti biasa. With sukses.
data transaksi berhasil ditambahkan. Ini biar kelihatan terbaru, teman-teman nanti bikin aja lah order by ID scandy. Nah, ininya bukan all lagi tapi get. Jadi nanti yang muncul pertama itu yang terakhir disimpan. Sorry, bukan yang ini ya. Ctrl C. Nah, Ctrl C dulu. Yes. Ditambahkan. Nah, ininya berarti bukannya all mandatory savingnya. Tadi order by ID scandy. Lalu get. Yang tadi teman-teman kembalikan ke semula customer all. Oke, kalau udah kita lihat. Oke, kita tambahkan Rudy 10.000 yang ke 001. Nih, udah ya. Kode nasabah, nama nasabah, jumlah bayar. Ini belum selesai. Jadi kita kembali lagi ke indeks. Ini kode nasabah, tanggal bayarnya belum ada. Kita pakai date. Nah, refresh. Ini kan kode nasabah 1 ya. Karena tadi saya input ke Rudy, Rudy itu kodenya 1. Nah, gimana caranya yang muncul adalah kode. Itulah fungsi dari relasi. Tadi di mandatory saving yang controller, yang model, dia ada relasi ke customer. Customer ini tunggal. Jadi bisa langsung dipanggil dengan seperti ini. MS, kita panggil customer. Nah, ini walaupun namanya metode, tapi isinya relasi, jadi teman-teman cukup aja panggil. Si model MS tadi pindah ke customer, berarti kita pindah model. Dari customer, kita panggil kode. Kalau sudah, simpan, refresh. Nih, karena dia tunggal, jadi bisa langsung kepanggil. Lalu gimana kalau nama? Sama juga, customer, berarti awalnya dari model mandatory saving, pindah ke model customer, karena customer tunggal, jadi kita bisa langsung dipanggil name. Kalau sudah, refresh. Nih, kita tambahkan lagi, perlu disampaikan lagi 20.000. Ya, jadi 2, kita tambahkan lagi, misal Fahmi 5.000. Oke. Nah, gimana caranya kalau di sini? Kita pengen lihat nih, Rudy udah bayar berapa kali. Nah, di sini kita bikin tabel di sini ya. Kita close yang ini. Close yang ini juga. Kita buka yang namanya view dari customer show. Kita bikin di sini. Ini kan div yang pertama ya, MB-2. Kita bikin div lagi. Div titik MB-2. Lalu di sini bikin berapa nih? 1. Riwayat pembayaran simpanan wajib. Kita bikin table. Table. Enter. Nah, table, class table, table hover, table strip. Nah, gitu ya. TH head, bikin TR, TH nomor, tanggal, jumlah. Lalu bikin tbody. Kita bikin add for each. Nah, for each yang mana? Kita bikin for each customer. Nih, nama relasi dari model customer, kita buka model customer. Ke mandatory savings, ini jamak. Mandatory savings. Nah, kalau jamak ini nggak bisa kayak tadi di yang mandatory savingnya, kita bisa langsung panggil Fana ID, nggak bisa gitu. Karena dia jamak, kita harus pecah dengan for each. Kita bikin pakai MS.
Berarti kalau sudah custom mandatory saving, dia sudah pindah ke model mandatory saving. Jadi kita tinggal langsung panggil TR, TD, dollar loop, iteration, ini mah cuma bikin nomor ya, TD, kita panggil ms.date. Kita juga bisa panggil TD, ms amount. Kita lihat, 1, 2, 3. Nah, tadi yang Rudy 10.000 sama 20.000. Kalau yang Fahmi 50.000. Ya, itu namanya relasi one to many dan many to one. Ini pengen tahu jumlahnya gimana? Kita bisa panggil di sini. Misal TR, TH, total simpanan, simpanan. Nah, gitu ya. Maaf kalau salah nanti. Kita bisa panggil customer, mandatory saving, sumnya amount. Oke. Munculin dari mandatory dijumlahkan dari amount. Lihat. Nih. Ditotalkan otomatis total simpanannya sebanyak 30.000. Nah, teman-teman, jadi materinya sudah selesai, udah kekrut dan juga relasi. Relasi yang dia pakai biasanya one to many sama belongs to. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.